Menstabilkan harga daging di pasaran jelang Ramadan, 12.000 ton daging kerbau yang diimpor dari India telah tiba di Indonesia. Daging impor tersebut merupakan bagian dari rencana importasi 20.000 ton daging kerbau asal India. Menurut Bulog, realisasi sisa kuota penugasan impor daging pada sisa 2022 akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Sejauh ini Bulog optimistis importasi daging kerbau India dapat memenuhi kebutuhan daging dalam negeri meski terjadi lonjakan permintaan. Sementara itu, Badan Pangan Nasional menyatakan selain rencana total impor 20.000 ton daging kerbau dari India, Indonesia secara bertahap juga akan mengimpor 80.000 ton daging kerbau dan 20.000 ton daging sapi lainnya di sisa tahun 2022. Penugasan tersebut diberikan pemerintah kepada Bulog dan holding BUMN Pangan, ID Food, untuk durasi jangka pendek sebelum dimulainya momentum Ramadan. Badan Pangan Nasional meyakini sudah bisa mengimpor 20 hingga 40 ribu ton daging ke dalam negeri. Ya, dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai efek impor daging sapi ke kondisi harga jual daging di pasaran saat ini, langsung saja kita simak laporan dari jurnalis CNBC Indonesia, Dina Gurning, yang saat ini tengah berada di stasiun Tebet. Dina, seperti apa pantauan harga daging saat ini dan apakah gelontoran impor daging sudah direalisasikan oleh pemerintah dan sudah memberikan efek yang signifikan di pasaran? Syarifah dan juga pemirsa, pagi ini cukup mengejut harga daging sapi segar kualitas 1 di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, tempat saya berada pada pagi hari ini mencapai harga Rp170.000 per kilogramnya. Ini pada kualitas 1, sedangkan pada kualitas 2 ini tidak jauh berbeda, hanya selisih Rp10.000 yakni Rp160.000 per kilogram. Ini harga yang paling tinggi pada sepanjang tahun 2022. Dan kalau menurut informasi dari para pedagang yang tadi saya sempat berbincang, memang mereka mengeluhkan bahwa tingginya harga daging sapi segar ini membuat para pembeli ini mengurangi pembeliannya begitu. Jadi ada pengurangan kalau biasanya pembeli ini membeli daging sekitar 3 kilo. 4 kilo, namun karena tingginya harga, ini mereka mengurangi pembelian menjadi 1 hingga 2 kilogram begitu. Namun memang tingginya harga pada pekan ini bisa dibilang cukup signifikan karena kalau dibandingkan dengan minggu lalu, ini dilaporkan dari para pedagang ini bilang bahwa harganya masih berkisar Rp150.000 hingga Rp140.000 sesuai dengan data harga pangan yang kami himpun dari hargapangan.id, di mana dilaporkan daging sapi kualitas segar kualitas 1 ini dilaporkan Rp145.000 per kilogram di Jakarta, sedangkan pada kualitas 2 ini dilaporkan Rp135.000 per kilogram. Namun memang kenyataannya di lapangan pada minggu ini sapi kembali harganya melambung naik. Meskipun memang sesuai yang telah disampaikan oleh Syarifah tadi, pemerintah memang sudah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah memerintahkan Perum Bulog untuk melakukan impor tidak hanya ke Australia saja sebagai negara utama di mana Indonesia mengimpor daging, namun juga ke negara India, di mana dilaporkan ada 20.000 ton yang akan diimpor dari India, yakni berupa daging kerbau dan sebesar 12.000 ton ini dilaporkan sudah tiba di Indonesia pada akhir Februari lalu. Namun tadi saya sempat bertanya kepada para pedagang apakah memang daging impor dari India, daging kerbau impor dari India sudah tiba atau belum. Namun mereka mengeluhkan bahwa memang daging impor dari India ini kualitasnya berbeda dari daging yang diimpor dari Australia ataupun yang diproduksi di dalam negeri. Jadi para pembeli ini pun tidak terlalu tertarik untuk membeli daging impor dari India karena perbedaan kualitas itu sendiri. Maka dari itu para pedagang ini masih tetap berharap bahwa stok ini dapat dipenuhi, kemudian harga dapat berangsur normal dan kualitas juga tetap harus dijaga agar para pedagang di pasar tradisional, salah satunya di Tebet dan di pasar tradisional lainnya ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen, terutama mengingat ini sudah memasuki 1 bulan Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan daging pastinya akan terus naik. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Kembali ke Syarifah di studio.